Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Rabu 4 Desember 2024. Sehari berita, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Flores Timur akan menggelar pemungutan suara ulang untuk pemilihan kepala daerah dan Pilkada 2024. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND gelar pelayanan kesehatan anak. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Flores Timur akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Laporan Rosa Dalima. Pemungutan suara ulang PSU ini akan dilaksanakan di dua tempat pemungutan suara TPS yang ada di wilayah Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Ketua KPU Flores Timur Antonius Jentara Betan mengungkapkan, PSU akan digelar di TPS 04 Kelurahan Pukentobi dan TPS 05 Kelurahan Wangibao. Hal ini disampaikan Antonius saat konferensi pers di kantor KPU Flores Timur pada Senin kemarin. Antonius mengatakan pelaksanaan PSU di dua TPS tersebut dilatar belakangi oleh temuan adanya pelanggaran administratif terkait pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Flores Timur tanpa surat pindah memilih. Ia menegaskan PSU akan dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT 2024. 2859 tentang penetapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 004 dan TPS 05 Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk pelaksananya akan kami laksanakan pada tanggal 6 Desember 2024. Lebih lanjut, Antonius menjelaskan pelaksanaan PSU ini sesuai dengan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Panwascap, Kecamatan Larantuka, serta surat pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan rekomendasi Panwas yang kami terima bahwa untuk dua TPS itu, TPS 4, ada dua pemilih yang berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian pemilih tersebut tidak mengantongi surat pindah memilih. Kemudian di TPS 5 juga hal yang sama, dua pemilih berasal dari luar Kabupaten Flores Timur tidak mengantongi pindah memilih. Pelaksanaan PSU ini bertujuan untuk memastikan proses pilkada yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU Flores Timur berharap pemilih yang berhak dapat menggunakan hak pilihnya secara sah dalam Pilkada 2024. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur serta bupati dan wakil bupati ND tahun 2024 tingkat Kabupaten ND. Laporan Rovinus Pula. Rapat pleno terbuka berlangsung di Aula Hotel Flores Mandiri di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende pada Selasa 3 Desember 2024. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Ende, Wilhelmus Hermanto Lose, didampingi oleh jajaran Komisioner KPU Ende, Kadif Teknis Penyelenggara, Kadif Perencanaan Data dan Informasi, Kadif Hukum dan Pengawasan, Kadif Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pleno terbuka bertujuan untuk merekapitulasi hasil perolehan suara dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ende secara transparan dan demokrasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Ketua KPU Ende Wilhelmus dalam sambutan mengatakan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Ende merupakan satu rangkaian mulai dari pungut hitung rangkaian rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga pleno di tingkat kabupaten yang nantinya akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat provinsi. Ia menjelaskan pelaksanaan pilkada kali ini dapat
dapat kita buktikan memang benar Ende sebagai bumi rahimnya Pancasila yang meletakkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai falsafah Pancasila yang kita yakini sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya secara pribadi bisa berproses bersama dalam tahapan pilkada ini dengan semua stakeholder, dengan semua pihak, dengan semua orang di Kabupaten Ende dalam hal menyukseskan pilkada serentak 2024 di bumi rakyatnya Pancasila yang kita cintai ini. KPU memastikan dengan adanya Sirekap yang begitu transparan dan terpublikasi kepada seluruh masyarakat, kita memastikan angka itu adalah angka yang akan kita tetapkan. Saya kira bahwa pelaksanaan tahapan kemarin, walaupun dalam kondisi di tingkat bawah itu adalah situasional, kita menginginkan segalanya bisa berjalan dengan baik. Adapun kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan, namun dapat terselesaikan dengan baik. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 tingkat Kabupaten Ende hari pertama berlangsung aman dan tertib dengan pengawasan ketat oleh pihak keamanan dari TNI Polri dan Bawaslu Kabupaten Ende. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. PJ Bupati Ende diwakili Asisten 1 Setda Ende dan Dim 1602 Ende, Kapolres Ende, perwakilan OPD, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Ende, ketua dan anggota KPU Ende, tokoh masyarakat, para camat dan lurah, serta saksi dari pasangan calon gubernur dan bupati. Selain itu dihadiri ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pengawas tingkat kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende serta media. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Beralih ke berita lainnya, peduli terhadap petani dan peternak, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende gelar pelayanan kesehatan hewan ternak di wilayah Desa Pemo. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka meningkatkan produktivitas hewan ternak dari para petani peternak di wilayah pedesaan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende gelar pelayanan kesehatan hewan ternak di wilayah Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada Senin 2 Desember 2024. Kepala Desa Pemo Saverius Pemerada kepada RRI menuturkan, adapun hewan ternak yang mendapatkan pengobatan dari para petugas kesehatan hewan antara lain ternak sapi, kambing, dan babi. Harapan untuk ternak pemeliharaan masyarakat desa mulai dari ternak kecil sampai ke ternak besar diperhatikan oleh para dinas terkait supaya masyarakat bisa menikmati hasil yang melimpah ruah. Ditambahkan bahwa pelayanan kesehatan ternak bagi ternak-ternak peliharaan warga Desa Pemo meliputi pemberian obat cacing, pemberian vitamin, obat nafsu makan, serta daya tahan tubuh. Dirinya mengharapkan agar dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Ende kepada warga di pedesaan melalui dinas terkait, kiranya mampu meningkatkan produktivitas hasil ternak para petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani peternak di pedesaan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur mengedepankan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam pengurangan angka stunting di wilayahnya. Laporan Suimam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin, Selasa 3 Desember 2024 menjelaskan, upaya ini melibatkan berbagai sektor, yakni pendidikan, pertanian, sosial, dan infrastruktur, untuk memastikan bahwa faktor-faktor penyebab stunting seperti kurangnya asupan gizi, sanitasi buruk, dan kurangnya akses pendidikan kesehatan dapat ditangani secara komprehensif. Dikatakan, salah satu fokus utama dari program ini adalah perbaikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan menggencarkan pemantauan terhadap status gizi balita dan pemberian makanan tambahan yang bergizi serta melibatkan kader posyandu untuk memastikan pemantauan gizi di tingkat desa. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi. Prioritas pertama adalah meningkatkan kesehatan ibu hamil. Kalau kita mengurus bumil cake dengan baik, maka mereka tidak akan anak yang BBLR yang selanjutnya akan menjadi
stunting. Ditambahkan, keberhasilan pengurangan stunting di Kabupaten Manggarai Timur bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan adanya kolaborasi yang solid, Dinas Kesehatan optimis bahwa upaya pengurangan stunting dapat mencapai hasil yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Perum Bulog Bajawa, Kabupaten Ngada kembali salurkan bantuan pangan untuk tahap ketiga akhir tahun 2024. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Beras yang disalurkan ini merupakan beras jenis medium dengan kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan atau penyortiran sebelum diberangkatkan menuju kecamatan untuk disalurkan kepada masyarakat pada Selasa 3 Desember 2024. Bantuan yang disalurkan untuk Kabupaten Ngada total penerima 18.400 kepala keluarga yang tersebar di 12 kecamatan dengan total beras yang disalurkan 184.700 kg. Dari jumlah tersebut masing-masing kakak mendapatkan 10 kg. Kepala Perum Bulog Cabang Bajawa, Dani Nixon OBJ mengatakan target penyaluran akan selesai sebelum Hari Raya Natal tahun 2024. Adapun beberapa kendala dan penyaluran menurutnya seperti cuaca buruk yang melanda Kabupaten Ngada saat ini. Ia berharap kendaraan yang digunakan tidak mengalami kendala hingga sampai di tempat tujuan. Tantangan paling sulit itu kalau misalnya faktor cuaca. Cuaca misalnya pada saat musim hujan ya memang agak menghambat keterlambatan distribusi. Jadi ya untuk saat ini yang program yang akan kita laksanakan itu bantuan pangan beras itu kita memang distribusikan kepada seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Ngada ini. Dani juga menjamin persediaan cadangan beras di Bulog Bajawa. Hal ini mengantisipasi lonjakan kebutuhan beras pada Natal dan Tahun Baru 2024. Saat ini menurut Dani, stok beras di Bulog Bajawa berjumlah 1.900 ton yang tersebar di 3 gudang. Sementara komoditi rumah tangga lain seperti minyak goreng, gula dan telur juga persediaan memadai. Untuk persiapan menghadapi Hari Raya Natal, pihaknya memperkuat stok dengan menerima stok tambahan sebanyak 300 ton beras. RRI ND Ferry So melaporkan. Bulog Cabang Labuan Bajo salurkan ratusan ton bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap ketiga ke 169 desa kelurahan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Bulog Cabang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menyalurkan sebanyak 428,50 ton bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP tahap terakhir di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024 kepada 42.805 penerima bantuan pangan. Hal ini dikatakan langsung pimpinan cabang Bulog Labuan Bajo, Nur Fuad Indra Mitra kepada media. Kita memulai penyaluran bantuan pangan tahap ketiga yang alokasi Desember. Tahap 3 itu disalurkan dari bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Dari kemarin kita sudah mulai menyalurkan untuk alokasi Desember untuk 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah yang kita salurkan 42.805 penerima bantuan pangan atau sebesar 428 ton 50 kilo. Lebih lanjut dia menyampaikan bantuan pangan yang diberikan akan disalurkan langsung ke 169 desa kelurahan yang ada di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat. Dan setiap bulannya para penerima bantuan ini akan menerima 10 kg beras. Dia juga menyampaikan bantuan pangan yang diberikan diharapkan mampu membantu masyarakat meringankan biaya hidup serta mereda kenaikan harga terutama beras di lapangan. Tentunya bantuan pangan ini di samping memberikan keringanan biaya hidup bagi penerima juga bisa untuk menekan laju inflasi atau untuk stabilisasi harga di lapangan. Dengan adanya bantuan pangan ini tentunya dapat mereda kenaikan harga yang ada di lapangan, karena itu sebagai instrumen untuk stabilisasi harga juga. Harga jadi stabil dan tidak ada kenaikan gejolak harga di akhir tahun. Bulog Cabang Labuan Bajo juga memastikan ketersediaan stok akhir tahun dipastikan aman. Adapun stok beras sebanyak 1.800 ton, gula pasir sebanyak 57 ton, dan minyak sebanyak 17.000 liter. Stok ini juga untuk alokasi hingga awal tahun 2025. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND terus berupaya mempercepat perekaman kartu tanda penduduk bagi pemula. Laporan Lady Badin.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND terus berupaya mempercepat perekaman kartu tanda penduduk KTP bagi pemula, khususnya bagi siswa-siswi berusia 16 tahun, agar mereka dapat memiliki KTP saat mencapai usia 17 tahun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses administrasi kependudukan berjalan lancar dan tepat waktu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND, Lambertus Sigasare, mengatakan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan berbagai upaya termasuk pendekatan jemput bola ke sekolah-sekolah, desa, dan juga kelurahan. Namun meskipun upaya intensif terus dilakukan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan. Jadi ini memang masih banyak masyarakat, khususnya pemula, yang memang saat ini kalau kita lihat dari tingkatan umur mereka itu di SMK. Ya, belum melakukan perekaman iktp, ya, walaupun upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini sudah maksimal, dan kami mengharapkan bahwa di sisa-sisa tahun 2024 ini ada kesadaran orang tua, karena ini lebih banyak ke anak-anak siswa-siswi, ya, ada kesadaran orang tua, juga ada kesadaran siswa-siswi itu sendiri untuk melakukan perekaman iktp, ya juga. Dukcapil ND juga mengingatkan bahwa perekaman KTP tidak harus dilakukan di domisili, melainkan dapat dilakukan di tempat tinggal atau bersekolah, termasuk bagi siswa-siswi yang bersekolah di luar kabupaten. Layanan perekaman KTP dan dokumen administrasi lainnya dapat diakses secara gratis, baik secara online maupun offline. Dukcapil juga melibatkan petugas di tingkat desa untuk membantu masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke kantor Dukcapil. Siswa-siswi yang memang sekarang ini berumur 16 tahun, itu juga kami melakukan perekaman iktp, ya. Ketika mereka 17 tahun nanti, mereka bisa ke Dukcapil untuk mengambil iktp-nya, karena memang secara sistem tidak bisa dicetak kalau dia ini belum berumur 17 tahun. Di masyarakat ini butuh dulu baru dia datang urus. Ini tantangan terbesar, dan ini memang perlu kerja kolaborasi melibatkan semua instansi atau semua stakeholder untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Dan dokumen ini diurus secara gratis, ya, tidak ada rupiah, ₹1 pun. Dan bisa dilakukan secara online maupun offline. Dan juga di seluruh desa itu ada petugas registrasi desa, masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor Dukcapil. Bisa diurus di kantor desa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND berharap dengan adanya kolaborasi antara instansi pemerintah dan juga masyarakat, kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dapat meningkat sehingga proses perekaman KTP bagi pemula dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah kabupaten. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan beragam informasi lainnya melalui laman rri.co.id dan ikuti terus Florata pagi ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.